Puji Tuhan, selamat pagi dan salam jumpa kembali pagi ini dalam program Sarapan Rohani. Saya percaya semua sahabat dan pemirsa dalam perlindungan sempurna Tuhan dan tetap dalam keadaan baik dan sehat-sehat saja. Pagi ini renungan buat kita, saya beri tema tanda kesudahan dunia. Kita semua tentu tahu dan sadar bahwa kita sudah ada di penghujung dunia. Dan ini sudah sangat lama tentunya. Dan tanda-tanda itu jelas semakin nampak dan menjadi sebuah warning, peringatan bagi gereja Tuhan untuk semakin sungguh-sungguh mendekat kepada Tuhan, berjuang, mengupayakan hidup yang baik, hidup yang benar, supaya ketika sangkakala Allah berbunyi, kita tidak ketinggalan. Saya baca firman Tuhan dari Injil Matius pasalnya yang ke-24, mulai dari ayat yang ketiga. Ketika Yesus duduk di atas bukit Zaitun, datanglah murid-muridnya kepadanya untuk bercakap-cakap sendirian dengan dia. Kata mereka, katakanlah kepada kami, bila manakah itu akan terjadi dan apakah tanda kedatanganmu dan tanda kesudahan dunia? Jawab Yesus kepada mereka, waspadalah, supaya jangan ada orang yang menyesatkan kamu. Sebab banyak orang akan datang dengan memakai namaku dan berkata, akulah Mesias. Dan mereka akan menyesatkan banyak orang. Kamu akan mendengar deru perang atau kabar-kabar tentang perang. Namun berawas-awaslah, jangan kamu gelisah, sebab semuanya itu harus terjadi, tetapi itu belum kesudahannya. Sebab bangsa akan bangkit melawan bangsa, dan kerajaan melawan kerajaan. Akan ada kelaparan dan gempa bumi di berbagai tempat. Akan tetapi semuanya itu barulah permulaan penderitaan menjelang zaman baru. Pada waktu itu kamu akan diserahkan supaya disiksa, dan kamu akan dibunuh, dan akan dibenci semua bangsa oleh karena namaku. Dan banyak orang akan murtad, dan mereka akan saling menyerahkan dan saling membenci. Banyak nabi palsu akan muncul dan menyesatkan banyak orang. Dan karena makin bertambahnya kedurhakaan, maka kasih kebanyakan orang akan menjadi dingin. Tetapi orang yang bertahan sampai pada kesudahannya akan selamat. Dan Injil kerajaan ini akan diberitakan di seluruh dunia, menjadi kesaksian bagi semua bangsa. Sesudah itu barulah tiba kesudahannya. Puji Tuhan. Ini sebuah diskusi yang hangat antara murid-murid dengan gurunya Tuhan Yesus. Mereka bertanya, kapan itu waktunya Tuhan? Apa tanda-tanda kesudahan dunia? Dan Tuhan menjelaskan di sini. Dan apa yang dijelaskan dalam firman ini saya sudah membacakan kepada sahabatku, dan ini baru tanda-tanda, baru permulaan. Itu kata firman Tuhan. Salah satu tanda yang jelas-jelas dikatakan dalam ayatnya yang ke-6, kamu akan mendengar deru perang atau kabar-kabar tentang perang. Kita sedang sibuk-sibuknya, bangsa kita bahkan dunia sedang sibuk-sibuknya
mengupayakan vaksin untuk melawan corona, sebuah penyakit mematikan yang mendunia. Ini pun sebenarnya termasuk dari bahagian tanda-tanda akhir zaman, karena dia antar dunia. Biasanya kalau virus itu ada di satu kota, satu desa, atau satu bangsa, ini dia sudah menjangkau seluruh bahagian dunia. Dan saya yakin ini adalah bagian dari tanda-tanda akhir zaman tentang kedatangan Tuhan yang sebentar lagi akan digenapi. Bangsa-bangsa sedang berjuang untuk itu. Beberapa hari ini tentu kita mendengar berita di Lebanon terjadi perang. Apalagi yang mau dibuat, saudara? Negara sudah miskin, keadaan ekonomi sedang terpuruk, tetapi masih ada bangsa yang berperang. Di mana hati nuraninya? Tidak perlu ditanya lagi itu, karena memang ini sebuah penggenapan akan janji Tuhan, akan kebenaran Alkitab yang akan segera digenapi. Nubuat tentang hari datangnya kedatangan Tuhan sudah semakin tergenapi dan tinggal sedikit lagi. Makanya di dalam ayatnya yang ke-13 dikatakan, tetapi orang yang bertahan sampai pada kesudahannya akan selamat. Siapakah orang yang bertahan itu? Umat Tuhan adalah orang-orang yang kuat di dalam roh, kuat dalam pengiringan, kuat dalam penyerahan, kuat dalam pengharapan. Makanya dalam ayatnya yang ke-6 dikatakan, kamu akan mendengar deru perang, namun berawas-awaslah, jangan kamu gelisah. Jadi biasakan hati kita damai tenang dalam keadaan goncangan yang parah sekalipun. Ada virus datang menimpa, jangan langsung jantungan, jangan langsung ketakutan, karena itu semua akan terjadi menjelang hari Tuhan. Kita mendengar deru perang, jangan langsung takut, jangan langsung bingung. Apa yang perlu dibuat Pak Pendeta? Menyanyi ajalah. Sembah Tuhan, agungkan Tuhan. Aku percaya, karena semua ini ada dalam desainnya Tuhan. Jadi kita hanya perlu menguatkan hati untuk percaya, untuk berharap, untuk kuat. Ku kan berdiri di tengah badai. Itu yang perlu dikerjakan oleh gereja Tuhan hari-hari ini. Bisa berdiri di tengah badai, di tengah perang, di tengah-tengah virus, di tengah-tengah penyakit yang sedang menerpa, di tengah-tengah sampar dan segala macam. Kita bisa berdiri tenang di sana. Kenapa? Ku tidak takut, sebab Kau menopangku. Ku tidak bimbang, sebab Engkau Allahku. Haleluya. Itu yang perlu dibuat. Tenangkan jiwa, tenangkan hati. Karena kita bilang, jadilah tenang supaya engkau dapat berdoa. Berdoa menjalin hubungan dengan Tuhan. Karena itulah modal gereja Tuhan hari ini untuk bisa bertahan di tengah-tengah situasi yang sulit. Jadi kalau ada berita-berita yang menggemparkan seperti lagu lama itu, zaman sekarang berjagalah, lihat dunia bergelora, kedengaran sini sana, banyak kabar menggemparkan, berlindunglah pada sabda Allah. Jadi ketakutan tidak akan menyelesaikan masalah hari-hari ini. Apa yang perlu dibuat? Berlindung pada Tuhan, sabda Tuhan. Artinya firman Tuhan yang memberi kita suplai rohani yang banyak, yang cukup, sehingga kita tetap kuat menjalani kehidupan kita dengan hati yang tenang, sukacita, bahagia. Terus apa lagi dikatakan? Ayat 10 bilang begini. Dan banyak orang akan murtad
dan mereka akan saling menyerahkan dan saling membenci. Murtad ini dari zaman dulu, dari zaman bangsa Israel keluar dari tanah Mesir, di perjalanan mereka sudah banyak yang murtad, kawin cerai, kawin mawin dengan suku-suku lain, sehingga terjadi kemurtadan. Tetapi tahu saudara, zaman-zaman dulu kan orang murtad diam-diam aja, karena itu pribadi. Kalau sekarang mereka murtad, mereka menjadi mualaf, apa yang mereka buat? Mereka bising, mereka ribut dengan apa? Menjelek-jelekan kekristenan. Ada Kainama, ada Waloni, dan ada segala macam yang sibuk menjelekkan kekristenan. Seolah-olah dia kurang kerajaan. Seolah-olah nggak ada lagi yang mau dibuat. Perdalam agamamu yang baru. Belajar serius. Kalau memang kau merasa engkau pindah karena engkau dapat pencerahan, belajarlah serius, belajarlah sungguh-sungguh. Tapi kenapa hari-hari ini banyak orang yang murtad tapi bising, ribut, menjelek-jelekkan orang lain, menjelek-jelekkan agama orang lain. Karena itu bagian dari tanda-tanda akhir zaman. Karena ayat 10 tadi dikatakan, banyak orang akan murtad dan mereka akan saling menyerahkan dan saling apa? Membenci. Saudara tahu di mana orang pembenci tinggal? Di neraka tentunya. Karena nggak ada di surga orang pembenci. Karena pembenci itu hatinya busuk. Tapi itu yang terjadi di akhir zaman ini. Kenapa? Karena itu bagian dari tanda-tanda akan datangnya kedatangan Tuhan. Makanya dalam ayat 12 dikatakan, kasih kebanyakan orang akan menjadi dingin. Anak-anak sama orang tua udah dingin. Ada beritanya anak-anak membawa orang tuanya ke pengadilan hanya karena masalah harta. Ada yang begitu. Ada banyak hal-hal lagi, penyimpangan-penyimpangan yang dilakukan di bumi ini. Karena sebagai bukti bahwa kasih itu betul-betul sudah menjadi dingin. Kalau kasih itu dingin di antara umat Tuhan, kalau kasih itu dingin di antara warga gereja, tentu tanda kedatangan Tuhan sudah semakin dekat. Makanya dikatakan firman Tuhan tadi, orang yang bertahan. Artinya bertahan dalam melakukan firman Tuhan. Bukan mengikuti arus dunia, terseret dengan dunia, memiliki kasih yang dingin. Kalau kasih kita sudah dingin, kita sudah perlu bertobat. Karena kita bilang dalam kitab Wahyu, betapa dalamnya engkau telah jatuh kalau kasih kita sudah dingin. Di dalam ayatnya yang ke-14 dikatakan, dan Injil Kerajaan ini akan diberitakan di seluruh dunia, menjadi kesaksian bagi semua bangsa. Sesudah itu barulah tiba kesudahannya. Saudara dengar berita baru-baru ini, ada Alkitab yang diterjemahkan kepada bahasa Minangkabau, dan itu menjadi ribut. Kita tahu bahwa daerah itu selama ini tertutup bagi Injil. Tetapi Tuhan sudah mulai membuka jalan. Sehingga ada terjemahan bahasa daerah di sana. Dan tahu saudara bahwa media hari ini menjadi sarana yang paling efektif untuk menjangkau yang tidak terjangkau. Daerah-daerah tempat-tempat yang tertutup bagi Injil dijangkau lewat media, lewat YouTube dan yang lain-lain hari ini. Kenapa? Karena semua ini menjadi alat perpanjangan tangan Tuhan untuk memberitakan kabar baik, memberitakan kabar penginjilan, memberitakan kabar tentang kerajaan surga, sehingga tergenapi firman Tuhan yang berkata bahwa berita Injil ini akan disampaikan ke seluruh dunia. Jadi tidak ada lagi sekarang keterbatasan. Tidak ada lagi sekarang penghalang. Mungkin tubuh kita tidak bisa masuk ke daerah tertentu karena mereka menutup diri bagi Injil. Tapi ada media yang bisa dipakai, dimanfaatkan, dimaksimalkan
untuk menginjil, menyampaikan kebenaran kepada seluruh dunia di belahan kolong langit ini, sehingga setiap telinga akan mendengar bahwa Yesus adalah Tuhan. Percaya atau tidak itu urusan mereka. Yang penting nama Tuhan sudah diperdengarkan, sudah diberitakan, sehingga tidak ada lagi nanti alasan pada hari kiamat. Tuhan, saya tidak pernah mendengar namamu, saya tidak pernah mendengar berita tentang engkau. Tidak ada lagi orang yang berdalil seperti itu, karena Tuhan lewat orang-orang pintar menyediakan media ini, dan ini dimanfaatkan oleh hamba Tuhan, oleh gereja Tuhan, untuk memberitakan Injil kerajaan surga ke seluruh dunia, sehingga semua orang bisa mendengar kebenaran. Jadi, saudara pemirsa, dimanapun kita ada hari ini, tetap tenang, sungguh-sungguh dengan Tuhan, jangan mau ketinggalan, bertahanlah dalam kekudusan dan kebenaran firman. Setiap hari upayakan hidup yang lebih baik, hidup yang bertumbuh untuk semakin mengenal Tuhan, sehingga kita menjadi Kristen-Kristen yang dewasa di dalam pengenalan kita akan Tuhan Yesus Kristus. Tuhan memberkati. Haleluya.